Halo brother, bagaimana kabar hari ini? Tetap semangat menjalani kerasnya hidup. Untuk mengurangi kadar stres hari ini, simak rangkuman cerita film berikut. Kali ini akan membahas alur film berjudul Wolf. Film ini rilis pada tahun 2021. Berkisah tentang seorang pria yang bernama Jacob, yang dimana dia menganggap dia adalah seorang serigala yang terjebak dalam tubuh manusia, sehingga dia harus dimasukkan rumah sakit. Kalau di sini mungkin sejenis RSJ, dan rumah sakit ini hanya menampung manusia yang menganggap dirinya adalah hewan. Bagaimana cerita selengkapnya? Berikut kisahnya. Di awal scene film, diperlihatkan seorang pria yang sedang merangkak di tengah hutan. Belum diketahui pasti pria ini kenapa. Tapi yang jelas perilakunya itu menunjukkan bahwa ia bertindak selayaknya seekor serigala. Hal tersebut pun membuat kedua orang tuanya sepakat untuk membawa pria itu ke salah satu rumah sakit jiwa yang ada di tengah perdesaan. Anak ini harus diserahkan begitu saja serta ditempatkan bersama pasien yang sama. Ada yang menyerupai burung, ada yang menyerupai seekor anjing, dan juga ada yang menganggap dirinya adalah tupai. Semua berkumpul di tempat ini dan semuanya diurus oleh beberapa dokter ahli. Hari pertama, pria yang bernama Jacob ini masih belum mengetahui tentang jati dirinya. Berada di sebuah tempat bersama orang-orang yang menganggap diri mereka adalah binatang, justru membuat Jacob menjadi semakin buas. Di sini dia juga diajak untuk berkenalan dengan seorang pria bernama Rufus yang merasa dirinya adalah seekor anjing. Di setiap sudut rumah sakit ini selalu mengingatkan semua pasien kalau menjadi manusia jauh lebih terpuji daripada binatang. Meskipun begitu, pihak rumah sakit juga selalu memenuhi permintaan mereka dengan cara menyiapkan hidangan yang tepat bagi manusia yang menyerupai hewan ini. Contohnya Jacob yang sengaja disajikan daging-daging lezat seperti santapan dari seekor serigala. Di sini juga terdapat seorang wanita. Ia menganggap dirinya adalah burung dan sengaja diberikan sebuah santapan berupa biji-bijian, yang tentunya ditujukan untuk membuat mereka jauh lebih patuh kepada semua petugas rumah sakit. Mereka juga dibiasakan untuk lebih dekat dengan teknologi agar para pasien merasa bahwa menjadi manusia lebih dari segalanya. Pada saat kegiatan makan sudah selesai, Jacob pun disapa oleh seorang wanita yang sepertinya sudah tinggal lama di rumah sakit ini. Di setiap momen wanita itu selalu curi-curi pandang untuk memperhatikan Jacob. Padahal Jacob sendiri lagi sibuk bermain sebuah game yang sudah disiapkan oleh pihak rumah sakit. Suatu hari Jacob bersama beberapa pasien lainnya sengaja dibawa ke tengah hutan dengan diberikan sebuah tali pada lehernya. Kali ini mereka semua ditantang untuk menunjukkan sisi kehewanan mereka. Untuk yang pertama, Rufus harus menjadi bahan tontonan terlebih dahulu bagi para pasien lainnya, yang dimana ia dipaksa untuk memperagakan gerakan dari seekor anjing oleh seorang dokter yang bernama Pedi. Dokter Pedi percaya dengan memaksa para pasiennya berperilaku seperti hewan yang ditirunya, justru membuat mereka semakin membenci karakter dari hewan tersebut. Karena Rufus pun dipaksa untuk memanjat pohon membonggong serta merangkak. Begitupun halnya dengan Jacob, yang dipaksa untuk menolong serta berjalan seperti seekor serigala tangguh. Tapi apa daya hal itu justru tidak bisa dilakukan sama Jacob. Tetapi Jacob pun malah semakin termotivasi untuk menjadi serigala. Pada suatu malam, Jacob pun melolong sekencang mungkin di dalam kamar. Besoknya Jacob kembali mendapatkan terapi khusus yang kali ini didekatkan dengan keagamaan sesuai dengan ajaran agamanya. Ia didorong untuk mendengarkan beberapa kalimat yang sekiranya bisa mengubah pola pikir Jacob. Tapi ternyata cara itu tidaklah ampuh, melainkan tingkah laku Jacob semakin parah. Dia mulai berani keluar dari kamar malam hari serta merangkak layaknya seekor serigala. Di saat itu Jacob baru menyadari bahwa kegiatannya selama ini telah dipantau oleh seorang wanita yang sempat menyapanya kemarin. Wanita yang bernama Cecilia ini juga sengaja berperilaku seperti Jacob demi mendapatkan perhatiannya, bahkan dengan berbagai cara yang ia lakukan. Cecilia sengaja membiarkan Jacob melolong di luar ruangan. Pada pagi harinya, seluruh orang tua diberikan kesempatan untuk mengunjungi anaknya masing-masing. Jacob pun dikunjungi oleh kedua orang tuanya. Namun perbincangan mereka justru mengarah kepada adik laki-lakinya Jacob, yang sekarang ini sedang berada di rumah sakit. Ternyata adiknya itu sudah diserang oleh Jacob saat di rumah yang sempat berperilaku seperti seekor serigala.
Terlihat salah satu orang tua terlihat sedang memaki-maki Dokter Pedi. Ibu itu tidak terima kalau anaknya terlihat lemah seperti itu setelah dirawat di rumah sakit ini selama 6 bulan. Setelah momen berkunjung sudah selesai, para pasien kembali menjalani kegiatan yang telah dijadwalkan. Tapi tidak dengan salah satu pasien perempuan yang menganggap kalau dirinya adalah seekor burung. Ternyata perempuan itu sangat berkeinginan untuk terbang bebas, serta memaksa pergi dari tempat ini. Ketika hari sudah berganti, keinginan dari perempuan burung pun sengaja dituruti oleh Dokter Pedi. Kali ini Dokter Pedi terus meneriaki perempuan itu untuk terbang, layaknya seekor burung yang ada pada umumnya. Namun keinginannya langsung berbalik 180 derajat. Setelah perempuan tersebut mencoba terbang, ternyata wanita takut dengan ketinggian. Dan kali ini, pasien semakin merasa takut dengan keberadaan Dokter Pedi, yang sampai sekarang selalu menerapkan terapi yang sangat menakutkan, yang justru pasien dibikin takut. Sifat kehewanan mereka semakin buas, ditunjukkan dengan tingkah laku dari Jacob, yang setiap malamnya selalu ditemani oleh Cecilia, mau itu melolong ataupun merangkak seperti serigala. Sehari setelah itu, semua pasien kembali dikumpulkan untuk menjalani kegiatan yang berbeda, di mana kali ini mereka disuruh untuk menunjukkan segala ekspresi yang kiranya dimiliki oleh manusia, mulai dari tertawa, menangis, dan juga bercanda gurau. Tapi saat di tengah kegiatan tersebut, Jacob dibikin emosi setelah salah seorang pasien yang berperilaku seperti gajah menendang seorang anak kecil yang merasa sebagai seekor bebek. Atas kejadian ini, Jacob langsung menyerang pria tersebut dan Jacob harus menerima teguran keras dari pihak rumah sakit. Di sini terlihat Rufus sudah jauh lebih baik dan ia siap diserahkan kepada orang tuanya. Dan juga ada beberapa pasien siap menjalani prosesi serah terima, yang dimana bisa dipastikan mereka dianggap layak untuk keluar dan kembali menjadi manusia normal. Acara pelepasan ini merupakan penantian panjang yang dinanti oleh orang tua. Sayangnya momen ini bukanlah waktu yang tepat bagi Jacob untuk bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Pada saat inilah Dokter Pedi sengaja membawa Jacob ke belakang rumah sakit untuk melihat serigala yang sedang dikurung. Dokter Pedi menjelaskan bahwa serigala itu bukanlah wujud bagi seorang manusia, namun yang terjadi Jacob sama sekali tidak mendengarkannya. Dan ia malah sengaja untuk melolong di depan serigala tersebut. Karena perilaku Jacob tersebut membuat Dokter Pedi kehabisan akal. Sehingga Jacob langsung dikurung ke dalam kandang besi, serta dibiarkan untuk tinggal di dalam kandang tersebut. Hal ini disamakan dari segala tadi, yang juga terkurung sendirian. Setelah kejadian itu, Dokter Pedi beserta asistennya akan membawa Jacob ke suatu ruangan, yang ternyata dibawa ke tempat dari mantan pasien yang kini tidak lagi bisa kembali normal. Pasien itu awalnya merupakan korban dari jatuhnya sebuah pesawat. Setelah kejadian tersebut, ia langsung bertahan hidup dengan memakan penumpang lainnya, dan bertingkah seperti hewan buas. Ternyata kelakuan itu tidak bisa lagi disembuhkan dan ia harus hidup di dalam ruangan khusus sampai saat ini. Semua cara penyembuhan dan penyadaran sudah dilakukan oleh pihak rumah sakit ternyata masih saja tidak berhasil. Melainkan perilaku Jacob malah semakin parah. Jacob pun juga berani menyerang Dokter Pedi di tengah malam. Tidak ada lagi kesempatan bebas untuk Jacob, sehingga ia harus dikurung lagi. Suatu pagi hari, di rumah sakit ini kedatangan tamu. Ya, itu Rufus, mantan pasien dari rumah sakit tersebut. Ibunya Rufus berkata kalau anaknya itu belumlah sembuh. Dan perilaku Rufus pun semakin parah. Setelah ia pulang dari rumah sakit, dimulai dari pipis sembarangan, sampai menggigit tetangga rumahnya. Ibunya Rufus langsung meminta pertanggungjawaban kepada Dokter Pedi. Dalam hal ini cuma Cecilia yang tahu kejadian tersebut. Merasa kalau Jacob akan jauh lebih dikasari. Cecilia pun melakukan sesuatu. Pada malam itu juga ia sengaja memakai sekujur wajahnya demi mencerminkan bahwa ia merupakan hewan buas. Tidak peduli rencana ini akan gagal atau berhasil. Cecilia pun langsung menghampiri Jacob dan menjelaskan bahwa ia akan menolongnya. Namun salah satu pengurus rumah sakit mengetahui atas perilaku tersebut. Pengurus rumah sakit itu menduga kalau Cecilia mulai terpengaruh dengan keberadaan Jacob. Sehingga Jacob langsung disiksa oleh petugas rumah sakit. Sedangkan para pasien yang lain sibuk olahraga bersamaannya. Dan situasi di dalam rumah sakit sudah sangat kacau. Sehingga beberapa pasien kembali berontak dan semakin menunjukkan kepuasannya. Atas kegaduhan itu, Dokter Pedi langsung marah serta tidak lagi bisa menahan emosinya untuk merawat pasien-pasien tersebut. Atas kegaduhan ini, Cecilia segera membebaskan Jacob secepatnya. Ia sadar kalau Jacob masih berada di rumah sakit ini akan semakin bertambah parah.
Dengan sigap, Cecilia pun berhasil membawa Jacob untuk pergi dari tempat tersebut. Tetapi Cecilia tidak bisa ikut dengan Jacob karena Cecilia tidak memiliki rasa kehewanan yang sangat buas seperti Jacob. Dan Jacob langsung berencana untuk memulai kehidupan barunya dengan tinggal di hutan terpencil, dan film pun berakhir. Menyedihkan. Sepenggal kata untuk film Wolf yang rilis tahun 2021 ini. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sempurna. Dan sudah sewajarnya kita bertindak sebagai manusia normal pada umumnya. Karena manusia dan hewan adalah makhluk yang sangat jauh perbedaannya. Karyawan dikhianati. Oke brother, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.